Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asyifa Maulida, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 21040100179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar ilmu dakwah. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak videonya ya. Nah, untuk pembahasan tentang dasar-dasar ilmu dakwah itu sendiri akan saya bagikan menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah ini akan dijelaskan secara etimologi maupun terminologinya. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum berdakwah yang diambil dari dalil yang berada dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang aktivitas atau kegiatan berdakwah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur dakwah. Untuk memasuki pembahasan yang pertama, mari kita simak video selanjutnya. Pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi atau bahasanya berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, da'watan, uda'u. Da'a merupakan fi'il madi yang memiliki arti memohon, meminta, atau berdoa. Yada'u merupakan fi'il mudhari yang memiliki arti panggilan, ajakan, atau seruan. Da'watan adalah isim masdar yang memiliki arti doa atau dakwah. Dan uda'u merupakan fi'il amar atau kata perintah yang memiliki arti serulah. Jadi, secara etimologi, dakwah memiliki arti memohon, meminta, panggilan, ajakan, seruan, atau serulah. Kemudian dakwah secara terminologi atau istilah diambil dari 3 pendapat, yaitu yang pertama dari Syekh Ali Mahfud dalam kitab Hidayatul Mursyidin. Beliau berpendapat bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendapat yang kedua yaitu dari Dr. Landes Haji Masdar Helmi. Beliau berpendapat bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pendapat dakwah yang terakhir yaitu dari Profesor Dr. Haji Abu Bakar Atjeh. Dalam beberapa buku beliau berpendapat bahwa dakwah adalah seruan kepada manusia untuk kembali dan hidup sesuai ajaran-ajaran Tuhan yang benar, dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi, dakwah secara terminologi dapat disimpulkan adalah berupa ajakan, seruan, atau dorongan kepada manusia untuk berbuat kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar sesuai petunjuk agama atau ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Memasuki pembahasan kedua yaitu tentang hukum berdakwah. Hukum berdakwah dalam Islam diperintahkan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim. Ini berdasarkan pada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menggarisbesarkan pentingnya berbagi pengetahuan dan kebenaran agama kepada sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah atau pengajaran yang baik, serta berdebat dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat. Dan ayat Al-Quran yang kedua yang menjelaskan tentang hukum berdakwah adalah Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menjelaskan bahwa segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, yaitu berupa amal ma'ruf nahi mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang memiliki arti untuk mencegah kemungkaran dari Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, dan jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya atau berdoa. Itulah selemah-lemahnya iman. Quran Surah Muslim. Hadis ini berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Dari beberapa dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum berdakwah itu adalah wajib bagi seluruh umat muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuat kemungkaran, yang dilakukan dengan cara yang sangat baik, baik dengan cara hikmah atau dengan memberikan kata-kata yang baik ataupun dengan memberikan contoh yang baik. Jadi kegiatan dakwah itu atau dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang sangat baik. Selanjutnya yaitu tentang aktivitas atau kegiatan berdakwah. Di sini saya memberikan 4 contoh, yang mana 4 contoh ini adalah kegiatan yang sering saya lakukan di kehidupan sehari-hari yang ternyata berhubungan dengan hukum dakwah. Karena hukum dakwah yang telah kita ketahui tadi yaitu wajib untuk semua muslim. Nah, contoh yang pertama yaitu menggunakan medsos sebagai media dakwah dengan cara membagikan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, seperti kita mengambil potongan atau cuplikan dakwah dari seorang dai, kemudian kita bagikan di status WA, Instastory, dan WA group. Itu termasuk kegiatan dakwah. Kenapa? Karena di sana kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, memberikan pemahaman dan ajaran-ajaran agama Islam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua yaitu menjaga perkataan dan perbuatan kita dengan baik agar menjadi contoh yang baik untuk orang sekitar. Nah, menjaga perkataan dan perbuatan yang baik merupakan bentuk metode dakwah dengan cara suri tauladan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan ibadah secara disiplin, atau mengajak teman untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, di sana termasuk kegiatan dakwah, yaitu mengajak, mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan.
Contoh yang ketiga yaitu memberikan dukungan kepada orang sekitar sebagai bentuk tolong-menolong. Memberikan dukungan ini bisa berupa motivasi kepada teman yang lagi bersedih atau yang lagi kesusahan, bisa kita beri motivasi, bahkan dorongan untuk mencari kegiatan yang lebih bermanfaat agar kesedihannya itu menghilang. Nah, kegiatan di sini termasuk dakwah. Kenapa? Karena dengan memberikan hikmah atau mau'izatil hasanah kepada orang sekitar. Dan contoh yang terakhir yaitu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ini bisa kita gunakan dengan berdiskusi kelompok, dengan membahas sesuatu yang baik, atau bahkan yang berhubungan dengan ajaran Islam. Contohnya nih, seperti belajar ilmu tajwid bersama, menghafal bersama, mentadabur ilmu fikih wanita bersama. Di sana sudah termasuk kegiatan dakwah karena ada bentuk diskusi yang baik. Jadi dari 4 contoh di atas, dari 4 contoh tersebut merupakan contoh aktivitas dakwah yang bisa kita kerjakan sehari-hari, bahkan mungkin telah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang unsur-unsur dakwah. Sama halnya dengan kegiatan komunikasi, dakwah juga memiliki unsur-unsur dakwah yang terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu da'i. Da'i adalah pelaku dakwah atau orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Yang kedua yaitu mad'u. Mad'u adalah objek dakwah atau orang yang menerima pesan-pesan dakwah. Yang ketiga yaitu maddah. Maddah adalah pesan dakwah berupa materi atau ajaran agama Islam yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat yaitu tariqah. Tariqah adalah metode dakwah, cara atau konsep bagaimana pesan dakwah itu disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'u. Metode dakwah ini biasanya disesuaikan dengan waktu, tempat, ataupun suasana dari objek dakwah. Yang kelima yaitu wasilah. Wasilah adalah media dakwah atau saluran dakwah berupa verbal, non-verbal, ataupun visual. Dan yang terakhir yaitu adalah atsar. Atsar adalah efek atau dampak dari pesan dakwah yang disampaikan dari seorang da'i kepada mad'u. Apakah pesan itu diterima dengan baik dan diamalkan, itu dilihat atau yang disebut dengan atsar. Nah, namun dari 6 unsur ini ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa unsur-unsur dakwah itu hanya terdiri dari 5 unsur, yaitu dari da'i, mad'u, maddah, tariqah, dan wasilah. Sedangkan atsar sendiri tersimpan atau terdapat dari masing-masing unsur dakwah itu sendiri. Baik dari da'i juga bisa memberikan atsar, karena bagaimana da'i itu berpenampilan atau cara dia menyampaikan pesan dakwah itu bisa memberikan dampak tersendiri atau efek tersendiri kepada mad'u. Sekian pembahasan tentang dasar-dasar ilmu dakwah pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.